studi kasus saya, di mana judulnya itu tentang onychocriptosis ataupun cemekam dari bahasa kita yang terjadi pada seorang wanita dewasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakangnya, di mana onychocriptosis ini yaitu dari bahasa Yunani, yaitu onychnae dan cryptos juga. Nah, dia itu dikenal sebagai incontinence atau incarnatus. Jadi itu merupakan bentuk penyakit kuku yang umum dan menyedihkan. Nah, jadi onychocriptosis ini ataupun kuku tumbuh ke dalam merupakan patologi yang sangat umum pada umum kuku kaki, terutama pada remaja ataupun dewasa. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan saya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi, menganalisis proses terjadinya infeksi pada kuku tumbuh ke dalam, yaitu cemekam, dan ketiga ada mengidentifikasi bakteri penyebab dari onychocriptosis itu, dan juga menganalisis gejala dan juga dampak terjadinya dari onychocriptosis pada si responden, dan juga yang terakhir tujuan saya itu untuk menyadari pentingnya pencegahan dan penanganan dini pada kasus onychocriptosis. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada identifikasi kasus dulu, di mana ada identitas responden. Jadi untuk namanya itu inisial saja, yaitu inisial A, usia 21 tahun, alamat dari asrama kampus, jenis kelaminnya itu perempuan, dan status saat ini itu yaitu mahasiswi. Nah, jadi keluhan dari responden itu di mana yaitu sering mengeluh nyeri, bengkak, dan juga kemerahan pada jempol kaki sananya semenjak beberapa hari yang lalu. Dia rasanya itu bertambah, di mana saat dia itu melakukan aktivitas dan juga melakukan aktivitas lain seperti ke kampus ataupun berjalan-jalan, sehingga dia itu merasakan kemerahan bahkan nyeri yang sangat tajam pada kukunya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita perlu tahu dulu untuk pengertian dari onychocriptosis. Nah, jadi onychocriptosis itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu dari bahasa Yunani, yaitu onychnae atau cryptos yang juga dikenal sebagai incontinence atau incarnatus. Itu merupakan bentuk penyakit umum dan menyedihkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada bakteri penyebab dari infeksi onychocriptosis. Nah, pada kasus cacing atau onychocriptosis ini, dia menekan atau menusuk ke dalam sekitar kuku, di mana tekanan tersebut menyebabkan luka kecil, sehingga luka tersebut menjadikan pintu masuk bagi si mikroorganisme, khususnya itu bakteri. Nah, salah satu bakteri yang paling sering kita temukan pada infeksi cacing itu adalah Staphylococcus aureus. Nah, ini merupakan bakteri flora normal kulit, artinya secara alami yaitu hidup di permukaan kulit manusia tanpa menyebabkan penyakit. Tapi begitu masuk Staphylococcus aureus ini pada kuku tersebut, sehingga dia itu menyebabkan gejala yang seperti nyeri, bahkan terasa sangat nyeri ya pada kuku tersebut, dan mengakibatkan bengkak di sekitarnya. Untuk selanjutnya itu ada gejala dan dampak onychocriptosis pada responden. Yang pertama itu awalnya dia itu merasa agak ngilu di pinggir kuku. Yang kedua dia itu di kulit samping kuku mulai memerah dan membengkak. Selanjutnya kukunya seperti masuk ke dalam daging dan juga menusuk. Dan yang keempat, kadang ia merasakan keluar cairan seperti nanah. Dan yang kelima, saat ia memakai sepatu itu sangat susah. Dan selanjutnya itu ada pencegahan dan penanganan dini pada kasus onychocriptosis. Yang pertama itu dari pencegahannya, di mana kita harus sering potong kuku kaki dengan benar, pakai alas kaki yang nyaman, dan juga jaga kebersihan jempol. Untuk penanganannya, di mana rendam kaki dengan air hangat, gunakan salep antibiotik ringan. Yang ketiga, hindari menekan ataupun mengorek luka, menggunakan alas kaki yang longgar dan bersih. Dan yang kelima, harus konsultasi ke tenaga
kesehatan. Nah, jadi untuk metode saya yang saya beri penelitinya, yang pertama saya melakukan observasi langsung, wawancara secara mendalam, dan juga menyiapkan beberapa instrumen dalam wawancara seperti alat tulis, pulpen, maupun kamera. Dan yang keempat itu ada dokumentasi muka. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada dokumentasi data di mana ini merupakan dari series order. Nah, jadi untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi dari penelitian saya, kita bisa simpulkan bahwa onychophytosis ini merupakan kuku dalam, merupakan patologi yang sangat umum dan unik di kuku kaki, di mana dia itu menyerang remaja ataupun dewasa muda, bahkan orang tua. Nah, jadi kondisi ini di mana disebabkan oleh beberapa bakteri yang saya jelaskan tadi, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk saran dari saya, di mana ini bagi semua orang agar terhindarnya dari kasus tersebut, sebaiknya kita menjaga kebersihan kaki, cuci kaki setiap hari, dan juga keringkan dengan baik, terutama pada sel-sel jari kaki. Nah, itu merupakan saran bagi kita semua agar terhindar dari cadangan. Itu merupakan dari presentasi saya. Semoga dapat dipahami, dan jika kalian ada sedikit pertanyaan akan yang mengajar pada kalian bisa komentar nanti di bawah channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.